Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan saya Ibu Nurul Balkis SPD dari SLB Negeri Cermai Gresik. Kali ini saya mengikuti Jambore GTK Hebat tahun 2024 dalam kategori GTK Inovatif Grup Ambang. Inovasi yang saya bawakan kali ini adalah bagaimana membangun perspektif mahasiswa PPG Prajabatan dengan pendekatan berbasis aset atau kekuatan, asset based thinking, dan aplikasi Gupago untuk meningkatkan kualitas pembelajaran yang berpihak kepada murid. Hal yang melatar belakangi pembuatan inovasi ini adalah sekolah kami menjadi jujukan tempat praktek mahasiswa PPG Prajabatan dari Universitas Negeri Surabaya. Setiap tahunnya hampir 4 hingga 5 orang mahasiswa dapat belajar dan berkontribusi di sekolah kami. Pentingnya merubah perspektif mahasiswa PG Prajabatan melalui pendekatan berbasis aset atau asset based thinking dan juga aplikasi Gupago adalah agar dapat membangun hubungan yang positif, meningkatkan motivasi belajar siswa, mengembangkan pembelajaran yang berpusat pada siswa, menyiapkan guru yang kompeten untuk masa depan, dan juga memudahkan guru pamong dalam memberikan pendampingan dan evaluasi penilaian praktek mengajar mahasiswa PPG Prajabatan. Selain itu, hal yang melatar belakangi adalah bagaimana peran dan tanggung jawab guru pamong, yaitu sebagai model dalam berperan menunjukkan sikap yang positif, menerapkan ABT dalam kesehariannya, memfasilitasi pembelajaran, menciptakan lingkungan yang kondusif, memfasilitasi diskusi guru pamong dengan para mahasiswa, dan juga memberikan umpan balik yang konstruktif kepada mahasiswa. Selain itu juga memberikan bimbingan, membantu mahasiswa mengidentifikasi kekuatan, membimbing mereka dalam menetapkan tujuan, dan membantu mereka mengembangkan rencana aksi, dan juga mengintegrasikan ABT pada kurikulum. Selain itu juga guru pamong berfungsi dan berperan untuk mengadakan kolaborasi dengan pihak lain, antara lain dengan para dosen pembimbing atau dosen pendamping lapangan, dan juga bekerja sama dengan pihak sekolah. Adapun tantangan yang saya hadapi dalam membuat praktik baik ini adalah bagaimana perubahan mindset itu dapat terjadi karena kebiasaan lama banyak guru dan mahasiswa yang terbiasa dengan pendekatan tradisional yang lebih fokus pada kekurangan siswa. Mengubah mindset ke ABT membutuhkan waktu dan upaya yang sangat signifikan. Selain itu juga tantangannya adalah resistensi terhadap hal baru, kurangnya pelatihan dan pengembangan, keterbatasan sumber daya yang ada, dan keragaman peserta didik. Kebutuhan peserta didik yang berbeda-beda, tantangan dalam mengidentifikasi kekuatan, dan juga kolaborasi dengan pihak lain, terutama orang tua dan juga pihak sekolah. Selain itu juga saya melakukan aksi yaitu dalam pengembangan kurikulum, saya mengintegrasikan ABT, mengadaptasi kurikulum yang ada agar lebih menekankan pada identifikasi dan pengembangan kekuatan siswa. Hal inilah yang saya arahkan kepada para mahasiswa dan juga pemanfaatan Gupago, menggunakan Gupago sebagai alat untuk merencanakan dan mengevaluasi kembali penilaian sikap dan praktek mengajar para mahasiswa. Selain itu, saya juga memperoleh dukungan dari pimpinan sekolah bagaimana merumuskan visi yang jelas, memastikan bahwa pimpinan sekolah atau kepala sekolah memiliki visi yang sama tentang pentingnya ABT, dan jalan berdiskusi dan berbagi pengalaman dengan pimpinan. Kemudian saya juga mengalokasikan sumber daya, meminta dukungan dalam bentuk alokasi sumber daya yang cukup, dan mendukung penerapan ABT dalam membentuk tim dari Waka Kurikulum dan juga Waka Aset. Selain itu juga adanya kolaborasi dengan orang tua, bagaimana dapat berkomunikasi dengan efektif dengan mereka, juga parenting untuk mereka, agar mereka dapat mengetahui pentingnya ABT dalam mendukung potensi anak mereka. Selain itu juga saya melakukan evaluasi dan refleksi secara berkala. Lalu saya merefleksikan diri dan mencari dukungan dari rekan sejawat bagaimana bertukar pikiran dan memberikan dukungan emosional bagi berbagai praktik terbaiknya. Kemudian pada bagian terakhir yaitu refleksi, saya menuliskan dampak, efektivitas, respon, faktor keberhasilan dan kegagalan, dan juga pembelajaran yang saya peroleh dari inovasi saya ini. Dampaknya adalah adanya perubahan perspektif pada mahasiswa yang awalnya hanya berfokus pada kekurangan, menjadi berfokus kepada potensi yang bisa dioptimalkan. Kemudian efektivitasnya adalah mahasiswa yang saya dampingi dapat berpikir berbasis kekuatan atau aset untuk mengoptimalkan pembelajaran. Dan faktor yang dapat membuat kurang efektifnya adalah kehadiran peserta didik berkebutuhan khusus yang terhambat jarak, kebutuhan hidup keluarga mereka, dan juga tingkat pendidikan orang tua.
Lalu saya juga menuliskan refleksi berupa respon orang lain, terutama dari kepala sekolah dan rekan sejawat yang sangat mendukung dan mengapresiasi dan memberi kesempatan kepada mahasiswa melakukan forum berbagi dan juga diskusi. Alasan mendapat respon yang baik karena ABM dan pemanfaatan Gupago dapat memudahkan mahasiswa melaksanakan program PPL mereka. Kemudian faktor keberhasilan dan kegagalannya adalah yang paling berkontribusi dalam keberhasilan adalah karakter mahasiswa yang memiliki attitude dan rasa ingin tahu yang sangat tinggi. Lalu faktor yang mempengaruhi kegagalannya adalah adanya kegiatan yang bersifat fakultatif yang dilaksanakan di sekolah kami, sehingga perencanaan pembelajaran ada sedikit penundaan dan juga pengurangan dari apa yang sudah dirancang. Lalu pembelajaran yang saya peroleh dari apa yang telah saya lakukan ini adalah perlunya mengarahkan mahasiswa yang belum memiliki banyak pengalaman dalam mengajar agar mampu melihat kekuatan yang ada dan juga dapat membaca kekuatan berupa kekuatan manusia, sosial, politik, finansial, budaya, agama, dan fisik, serta lingkungan alam, mengidentifikasi keterampilan baru yang saya miliki, yaitu keterampilan dalam pembelajaran orang dewasa atau andragogi. Rekomendasi saya adalah agar guru pamong diakomodasi untuk membentuk komunitas dalam berbagi praktik baik mereka. Saya bersyukur sekali dan berterima kasih tahun ini Kementerian Pendidikan mengadakan kategori guru pamong PPG. Paling tidak dapat menjadi ajang saling merefleksi dan mengambil pelajaran setelah mendampingi mahasiswa PPG Prajabatan. Selanjutnya adalah testimoni dari dua orang mahasiswa dari dua angkatan yang berbeda yang pernah saya dampingi pada proses PPL mereka di SLB Negeri Cermai Gresik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Purba Bagus Sunarya. Di sini saya guru P3K di SLB Negeri 2 Denpasar. Pada tahun 2022 saya mengikuti program PPG Prajabatan dan telah melaksanakan kegiatan PPL pengenalan lapangan di SLB Negeri Cermai Gresik. Salah satu guru pamong saya di sekolah tersebut adalah Ibu Nurul Balkis. Dengan beliau di sini saya belajar diberikan pengarahan serta masukan terkait dengan pengelolaan aset sekolah, kelas maupun perangkat pembelajaran yang disesuaikan dengan kebutuhan siswa. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Arta Raihatul Jannah, mahasiswa PPG Prajabatan Universitas Negeri Surabaya Angkatan 1. Pada tahun 2024, saya mengikuti program PPG Prajabatan dan melaksanakan PPL di SLB Negeri Cermai. Salah satu guru pamong saya adalah Ibu Nurul Balkis. Beliau memberikan pengarahan dan juga masukan kepada saya terkait pengelolaan aset sekolah, manajemen kelas, serta penyusunan modul ajar yang sesuai dengan kebutuhan peserta didik. Semua arahan tersebut sangat bermanfaat bagi saya sebagai bekal untuk menjadi seorang guru profesional. Demikian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya saya juga berbagi praktek baik ini melalui diseminasi yang diadakan bersama rekan-rekan sejawat saya dari SMA Negeri Kebomas. Demikian pemaparan dari saya, semoga bermanfaat demi peningkatan pendidikan di Indonesia. Salam sehat dan bahagia, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.